Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul kembali di kajian Ramadan yang alhamdulillah selalu kita rutinkan di hari Jumat dan hari Sabtu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita akan bersama dengan Ustaz Zahid Hadrami yang akan membawa tema penyesalan penduduk neraka, dan insyaallah akan ditutup doa oleh Ustaz Zahid Hadrami. Untuk menyingkat waktu, tempat dan waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fi qawli wal amal, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma tahhir a'malana minar riya' wa tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir alsinatana minal kadhib wal ghiba wan namimah wa tahhir a'yunana minal khiyanah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami hormati, peserta kajian Ramadan yang semoga Allah Ta'ala curahkan rahmatnya kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena sampai hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kita kenikmatan untuk hidup dan menikmati bulan Ramadan. Kita berharap dengan kita sering bersyukur atas nikmat tersebut, Allah Ta'ala akan memberikan keluasan kepada kita untuk bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini dan dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Sungguh jamaah rahimakumullah, di antara perkara yang sangat diinginkan oleh para ahli kubur adalah berada di dalam bulan Ramadan. Sampai-sampai kata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab beliau At-Tafsirah, beliau mengatakan, sungguh beliau sampai bersumpah, tallah, demi Allah, kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan, demi Allah, kalau seandainya ahli kubur itu disuruh berangan-angan, maka mereka hanya ingin berangan-angan satu hari saja di bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, angan-angannya ahli kubur itu yang Allah berikan hari ini. Apa yang diinginkan oleh ahli kubur itu yang Allah kasih pada kita hari ini. Maka jamaah rahimakumullah, syukuri setiap kesempatan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dengan harapan Allah sempurnakan lagi nikmat tersebut.
Kemudian yang kedua, jemaah rahimakumullah, hari ini kita akan bicara temanya adalah penyesalan. Ada sebuah ilustrasi atau ungkapan, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada. Betul ya? Saya takut salah ini. Soalnya di depan Bapak Ibu guru. Jadi sesal dahulu pendapatan, barang siapa yang menyesalnya lebih dulu di waktu yang pantas untuk menyesal dan dia segera memperbaiki dirinya, itu pendapatan. Kenapa? Dia beruntung. Tapi ketika ada orang yang kemudian dia menyesalnya belakangan dan itu adalah waktu di mana penyesalan sudah tidak ada artinya lagi, maka dia pasti akan menyesal, akan menderita selama-lamanya. Jamaah rahimakumullah, kaidah ini atau ungkapan ini juga berlaku dalam urusan amal soleh kita, dalam urusan surga dan neraka kita. Jangan dikira nanti tidak ada penyesalan. Ada penyesalan. Dalam hidup ini selalu akan ada penyesalan. Cuman bedanya satu, kalau orang menyesalnya sebelum dia di waktu yang dilarang untuk menyesal atau di waktu yang sudah tidak mungkin diterima penyesalannya, maka dia beruntung. Misalnya seseorang ketika dia masih hidup, dia banyak dosa, terus dia menyesal, saya mau berhenti, maka beruntung. Tapi kalau orang sudah keluar dari batas waktunya, dia menyesal, itu sudah tidak ada artinya. Dan kita tidak ingin kita menyesal di waktu yang salah, di waktu yang tidak tepat, karena penyesalan itu sama sekali tidak ada artinya. Tidak ada artinya, jemaah rahimakumullah. Nah, demikian halnya dalam urusan akhirat kita. Dalam urusan akhirat kita, ahli neraka yang Allah sudah pastikan nerakanya itu nanti akan merasakan penyesalannya sejak pertama kali ajalnya sudah datang. Jadi penyesalnya nggak cuma sekedar ketika nanti dimasukkan dalam neraka mereka berteriak dan seterusnya, bukan cuma itu. Tapi menyesalnya diawali pada saat ajal sakaratul maut, ajal sudah datang, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang cukup panjang diriwayatkan oleh sahabat mulia Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang cukup panjang cerita tentang perjalanan ruh. Perjalanannya ruhnya orang beriman dan perjalanannya ruhnya orang fajir, orang kafir. Maka ketika dia ahli neraka karena dia fajir, ahli maksiat, kemudian dia kufur kepada Allah Ta'ala, maka sejak pertama kali ruhnya sudah mau keluar, dia sudah melihat sejauh mata memandang ada malaikat berbaju hitam, membawa kain hitam, baunya kemudian setelah itu sesuatu yang tidak menyenangkan keluar dari tubuhnya. Subhanallah. Ini urusannya urusan ilmu gaib, jemaah rahimakumullah. Jadi jangan dikira orang ketika mati itu keadaannya tenang begitu saja. Enggak. Innal mauta lasakarat, kata Rasulullah. Setiap kematian ada rasa sakitnya. Setiap kematian, kecuali hanya orang yang meninggal dalam medan jihad, kata Rasulullah, sakitnya seperti sedang digigit serangga. Sebentar dan selesai. Tapi selain itu, mereka merasakan rasa sakit sakaratul maut. Bahkan Rasulullah pun merasakan itu 2 kali lipat. Sampai-sampai dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merasakan sakitnya 2 kali lipat. Kata Rasulullah, aku merasakan 2 kali lipat rasa sakit ketika sakaratul maut dibandingkan dengan kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak bisa bayangkan sakitnya seperti apa itu. Setidaknya Ibunda Aisyah sejak hari itu tidak pernah membayangkan betapa dahsyatnya orang mau meninggal. Kenapa? Karena Rasulullah meninggal di pangkuan beliau. Maka jamaah rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Saya akan awali kajian kita dengan firman Allah dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat nomor 12. Allah Ta'ala berfirman, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Alangkah ngerinya jika kalian tahu, kata Allah Ta'ala, jika kalian melihat orang-orang mujrim itu, orang-orang yang berbuat dosa itu, yang dia menundukkan kepalanya karena takutnya kepada Allah Ta'ala, karena sebentar lagi akan diazab, mereka mengatakan kepada Allah Ta'ala, rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, tolong ya Allah, kami sudah melihat sekarang,
azab di depan mata kepala kami. Kami sudah mendengar sekarang bagaimana neraka jahanam bergemuruh untuk siap mengazab kami. Kami sudah tahu itu semuanya. Maka mereka hanya cuma minta, farji'na na'mal salihan, tolong kembalikan kami ke dunia ya Allah agar kami bisa beramal soleh. Agar kami bisa beramal soleh. Inna muqinun, sekarang kami yakin. Kalau dulu di dunia kami gak yakin tentang surga neraka, sekarang kami yakin karena kami sudah melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Tapi sudah telat, jamaah rahimakumullah. Penyesalan seperti ini, penyesalan sudah gak ada artinya apa-apa lagi. Itu penyesalan yang sangat luar biasa, dan orang yang melakukannya tidak akan pernah bahagia sama sekali. Maka di sini jamaah rahimakumullah membahas kapan penyesalan itu terjadi. Yang pertama ketika ajal datang, ketika sakaratul maut, ketika kemudian malaikat datang dengan berpakaian baju hitam semuanya, dengan membawa kain hitam, bahkan kemudian dengan wajah yang luar biasa mengerikannya, siap untuk mencabut nyawanya orang fajir ini. Maka saat itulah orang-orang yang kemudian dia sudah dipastikan nerakanya oleh Allah Ta'ala, itu merasa ketakutan. Mereka hanya bisa mengatakan sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Munafikun ayat nomor 10. Surat Munafikun ayat nomor 10. Allah Ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin, kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perintahkan di awal ayatnya, belanjakanlah harta itu yang sudah Allah berikan di jalan Allah Ta'ala sebelum datang kematian kepada kalian di antara kalian. Lalu orang-orang yang sudah menjelang ajalnya itu, menjelang kematian itu mengatakan, ya Rabb, mengapa engkau tidak menangguhkan kematian kami? Tolong jangan wafatkan kami dulu ya Allah, jangan diwafatkan dulu, sebentar ila ajal yang qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Sungguh kami akan bersedekah dan kami akan kumpul dan bersama dengan orang-orang yang soleh. Tapi sudah telat, jemaah rahimakumullah. Ini penyesalan pertama. Makanya orang-orang jangan yang menyesal nanti bukan cuma sekedar orang-orang yang ahli maksiat, Pak. Bahkan orang yang beramal soleh sekalipun dia menyesal. Kenapa? Kenapa kok nggak tambah lagi amal saya? Ini jamaah rahimakumullah. Ini ketika ajal datang. Ini yang dialami oleh Fir'aun. Ketika Fir'aun itu dengan sombongnya mengatakan ana rabbukumul a'la. Sungguh itu saat yang paling menjadikan Fir'aun itu makhluk yang paling hina. Bahkan malaikat Jibril dalam hadis yang sahih mengatakan, diriwayatkan dalam hadis yang sahih, malaikat Jibril itu sampai mengatakan, demi Allah, cerita kepada Rasulullah, belum pernah saya membenci ahli maksiat sebagaimana saya benci kepada Fir'aun. Sejak dia berani mengatakan ana rabbukumul a'la. Sejak dia berani mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Malaikat Jibril sampai bencinya luar biasa kepada Fir'aun. Subhanallah. Karena itu jamaah rahimakumullah, ketika Fir'aun sudah tenggelam, dia baru mengatakan amanat bihi banu Israel, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel, wa ana minal muslimin, sekarang saya masuk Islam. Al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Maka dijawab sama Allah Ta'ala, sekarang ini kamu baru taubat. Al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kamu taubat, setelah ajalmu sudah di kerongkongan, setelah kamu sudah hampir tenggelam, setelah kemudian masa tobatmu sudah ditutup, sedangkan kamu sebelumnya termasuk orang-orang yang bikin kerusakan. Ini jawaban Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Yunus ayat nomor 10, ayat nomor 90 dan 91. Jadi ketika Fir'aun sudah tenggelam, sudah sampai kerongkongan, baru dia mengatakan saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel, dalam tanda kurung beriman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Telat, kata Allah Ta'ala, al-an, sekarang kamu baru ngomong kayak gitu, wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin, sedangkan dulu kamu senantiasa ingkar kepada kami, bahkan kamu termasuk orang-orang yang membuat kerusakan. Ini penyesalan jamaah rahimakumullah ketika dia berada di ajalnya. Lalu selesai sampai di situ? Enggak, penyesalan berlanjut. Ada lagi penyesalan berikutnya, yaitu ketika sudah di depan azab. Udah siap, ini neraka jahanam, mereka sudah akan diazab sama Allah Ta'ala. Maka orang-orang ahli neraka itu mengatakan, wa taradz zalimina lamma ra'awul azab yaquluna hal ila maraddi min sabil. Dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat nomor 44. Quran surat Asy-Syura ayat nomor 44. Ini potret keadaan ahli neraka yang sudah melihat neraka ini, sudah siap-siap mau diazab.
Dan kamu akan melihat orang-orang zalim itu ketika mereka melihat azab-azab mereka, mereka mengatakan, apa nggak ada jalan keluar dari neraka ini? Apa nggak ada jalan keluar? Karena sumpah mereka. Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, saya ingin coba dalami begini. Kenapa kok mereka melihat saja sudah merasakan sakit? Kenapa mereka ketika melihat azab yang bakal mereka terima saja mereka sudah tersiksa? Ini sama Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, dengan kalau kita melihat ada hewan, kalau kita belajar fikhu udhiyah, fikih kurban itu, di mana selalu ada pembahasan kalau kita mau menyembelih hewan kurban kita atau kambing kita, maka pisaunya tidak boleh ditunjukkan, betul apa tidak? Nah kan gitu kan? Kenapa? Karena itu menyakiti orang itu. Jadi tidak harus orang itu diadab dulu, baru melihat kamu bakal diadab seperti ini loh ya. Itu saja sudah cukup membuat mereka tersiksa. Dan itu yang dialami oleh orang-orang zalim, orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang kemudian berbuat dosa dan maksiat tanpa taubat. Maka mereka ketika mereka tahu mereka bakal diadab seperti apa oleh Allah Ta'ala, mereka hanya bisa mengatakan, hal ila maraddi min sabil, apa nggak ada jalan keluar dari tempat kayak gini? Sumpah mereka, apa nggak ada jalan keluar? Ini penyesalan mereka, jamaah sekalian rahimakumullah. Karena itu jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Bahkan bukan hanya di kalangan orang-orang Islam, Pak. Orang-orang tidak beriman juga nyesal nanti. Orang-orang kafir yang sekarang sombong luar biasa, mereka pongah, mereka angkuh. Nanti ketika di hadapan azabnya Allah Ta'ala, mereka pingin jadi orang Islam. Allah abadikan keinginan mereka ini di dalam Al-Quran, surat Al-Hijr ayat nomor 2. Surat 15 ayat nomor 2. Orang-orang kafir mereka pingin jadi orang Islam ketika nanti berhadapan langsung dengan azab. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu seringkali nanti di akhirat ingin sekiranya dulu di dunia menjadi orang Islam. Kenapa? Karena kalau dia kufur, mati dalam keadaan kufur, kekal selama-lamanya neraka itu. Dan dia tidak bisa bayangkan dia akan disiksa sepanjang waktu yang Allah sudah tidak tentukan lagi. Karena kekal, orang-orang kafir itu kekal. Kecuali orang Islam yang meninggal dalam keadaan muslim, punya banyak dosa, tidak kekal. Tapi bagi orang kafir kekal. Ini penyesalan, jamaah sekalian rahimakumullah. Maka dari itu Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, jangan sampai kita ini menyia-nyiakan keislaman kita. Allah sudah jadikan kita sebagai seorang muslim, syukuri. Setiap kali kita ketemu satu hari yang berbeda, kita katakan alhamdulillah wa ana muslimin. Aku termasuk orang-orang yang beragama Islam. Senang. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Ini orang-orang kafir. Ada lagi orang Islam yang tidak mau taat kepada Allah dan tidak mau taat kepada Rasul. Mereka juga nyesel. Kenapa kok saya dulu nggak taat? Diperintahkan misalnya, kamu sholat ya, sholat. Enggak, saya tidak mau sholat. Kamu baca Quran, enggak, saya nggak mau baca Quran. Tutup auratnya, enggak, saya tidak mau tutup. Maka apa yang terjadi? Orang seperti ini pun juga nyesel di hadapan Allah Ta'ala, di hadapan azab yang bakal mereka terima. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat nomor 66, Allah Ta'ala berfirman, yauma tuqallabu wujuhuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Surat Al-Ahzab ayat nomor 66. Pada hari itu wajah-wajah mereka dibolak-balikkan di neraka jahanam. Mohon maaf Bapak Ibu, siksaan neraka itu bermacam-macam. Salah satunya apa? Wajahnya dibolak-balik sama kalau kita bakar kambing bakar itu, seperti itu. Seperti itulah saat mereka disiksa, itulah mereka berteriak sambil mengatakan, alangkah baiknya kami dahulu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, tapi sudah menyesal, sudah percuma. Ini bukan saatnya Anda menyesal ketika di dunia, menyesal ketika masih ada umurnya. Tapi kalau sudah tidak ada umurnya, maka penyesalan itu tidak ada artinya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian juga menyesal karena tidak beramal soleh. Kalau tadi menyesal karena nggak taat kepada Allah dan Rasulnya, sekarang ada lagi yang menyesal gara-gara tidak beramal soleh. Ada kesempatan Ramadan tidak diisi dengan baik, tidak mau baca Quran, tidak mau kemudian ibadah, yang ada malah sibuk dengan hal-hal yang nggak penting. Maka sungguh jamaah sekalian rahimakumullah pasti menyesal. Allah abadikan dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 23 dan 24. Tadi dicatat enggak? Bu, dicatat enggak tadi? Saya pengen tahu kalau dicatat. Yang pertama tadi apa? Nyesalnya kapan?
Catat. Masya Allah. Dalam Al-Quran surat betul, ayat nomor 10. Masya Allah. Ini harusnya ada doorpes ini. Terus yang kedua, menyesal pada saat di depan adabnya. Dalilnya Quran surat An-Naml. Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian yang ketiga, menyesal ketika karena dia tidak beragama Islam, karena tidak Muslim. Dalilnya Quran surat belum Al-Ahzab. Surat Quran surat Al-Hijr surat nomor 15 ayat nomor 2. Masya Allah. Kemudian menyesal karena tidak mengikuti, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Surat Al-Ahzab ayat nomor 66. Masya Allah. Nah sekarang surat Al-Fajr ayat 23-24. Ini penyesalan mereka ahli neraka karena dia tidak mau beramal soleh. Dia nggak mau amal soleh, disuruh sholat nggak mau, disuruh baca Quran nggak mau. Tapi kemudian kalau ditanya pingin masuk surga, pingin lah sholat nggak mau. Subhanallah. Mohon maaf Bapak Ibu, sampai ada orang, mohon maaf ya, orang kalau sudah rancu cara beragamanya itu, sampai syariat yang sudah jelas kewajibannya itu masih diingkari. Ada orang, mohon maaf Pak, mohon maaf jamaah sekalian makmum, disuruh sholat itu nggak mau. Alasannya macam-macam. Dengan mengatakan bahwa sesungguhnya dengan pikirannya yang konon katanya progresif, tapi nyatanya malah terbelakang gitu. Apa itu? Dia punya keyakinan sholat saya itu bisa sambil duduk. Jadi ketika duduk merenung gini aja sudah sama dengan sholat. Nah, ini repot. Maka orang seperti ini kasihan betul, karena dia salah jalan. Maka ada orang-orang yang kemudian menyesal karena dia tidak beramal soleh. Allah Ta'ala berfirman, waji'a yawma idin bi jahannam yawma idin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Ketika ditampakkan neraka jahanam, dan pada hari itu baru manusia ingat. Akan tetapi ingatan mereka sudah tidak bermanfaat apalagi. Dan mereka hanya mengatakan, alangkah baiknya sekiranya aku dulu mengerjakan amal soleh ini untuk kehidupanku yang panjang seperti ini. Nyesel. Kenapa kok dulu saya nggak baca Quran? Kenapa kok dulu saya tidak sholat sunnah? Kenapa kok dulu saya meninggalkan kemudian ibadah-ibadah? Kenapa kok dulu saya tidak mengerjakan amal-amal yang banyak? Menyesal mereka, menyesal jamaah rahimakumullah. Mungkin hari ini kita tidak tahu penyesalan mereka, tapi seandainya Allah bukakan telinga kita untuk bisa mendengar teriakan-teriakan orang di dalam kubur karena mereka rindu beramal soleh, mungkin kita akan kaget, nggak bisa tidur. Betul, nggak bisa tidur. Rasulullah mengatakan tentang orang yang diazab di dalam kubur, kata Rasulullah, semua makhluk dengar kecuali ats-tsaqalain, kecuali siapa? Manusia dan jin. Hewan dengar. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal gara-gara kita tidak mau beramal soleh. Mending kalau kita ini agak sulit beramal soleh, jangan melakukan pembenaran untuk meninggalkannya. Artinya apa? Kalau Allah belum bukakan pintu amal soleh, minta tolong kepada Allah. Apa doanya Pak? Agar dimudahkan beramal soleh? Doanya saya yakin Bapak Ibu sudah hafal ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bayangkan coba, untuk ibadah yang paling ringan saja kita masih minta tolong sama Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantu kami agar bisa berzikir kepadamu. Zikir ini kata Rasul, ibadah yang paling ringan bagi lisan. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih? Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang dia itu ringan di lisan dan berat di timbangan. Apa itu? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah. Luar biasa. Timbangannya berat. Itu pun kalau Allah nggak bantu nggak bisa. Berat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantu kami juga ya Allah bisa bersyukur kepadamu dan bisa beribadah yang baik dengan. Jadi kalau nggak ditolong sama Allah nggak bisa Pak. Pangapunten, saya sering contohkan. Kita ini di HP kita ada aplikasi Qurannya apa enggak? Insya Allah ada. Quran itu kan Q, sampingnya W. Iya apa tidak? WhatsApp. Mana yang lebih sering diklik?
Jawab sendiri-sendiri saja. Maka jamaah rahimakumullah, bayangkan coba, untuk gerakan jari ngeklik aplikasi Quran saja itu berat. Lebih condong kepada al-WhatsApp. Subhanallah. Berat apa tidak? Berat. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah, insya Allah Allah mudahkan. Allah mudahkan. Jadi masalahnya bukan di handphone kita, bukan kemudian di komputer kita, bukan di situ. Tapi kita mau menggunakannya untuk format ibadah apa tidak? Itu problemnya jamaah rahimakumullah. Maka mari sekali lagi, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ulang-ulang doa itu. Kalau teman kita lebih dulu bisa akrab dengan yang namanya puasa Senin Kamis atau puasa sunnah atau amal soleh apapun, kita belum bisa, doa sama Allah. Jangan cari pembenaran. Maka itu akan menjadikan kita orang yang tambah jauh. Tapi kalau kita segera minta tolong kepada Allah, maka Allah bukakan nanti insya Allah. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi menyesal gara-gara tidak beramal soleh. Ada lagi yang menyesal gara-gara apa? Gara-gara dia salah pilih teman. Nah ini juga sering terjadi. Ada orang yang tadinya istiqomah ikut pengajian, istiqomah hadir di majelis taklim, istiqomah baca Quran. Gara-gara dia salah pilih teman, salah kumpulan, salah pergaulan, apa yang terjadi? Gak mau ngaji lagi, gak mau baca Quran lagi. Yang ada malah sibuk dengan perkara-perkara yang tidak penting. Maka dia pasti menyesal nanti. Allah abadikan penyesalan mereka dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat nomor 27 sampai dengan 29. Apa kata Allah? Wa yauma ya'uddu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ingatlah hari ketika orang-orang zalim menggigit dua tangan mereka. Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Indonesia penyesalan itu diilustrasikan dengan apa? Gigit jari. Tapi dalam Quran tangannya dimasukkan ke mulut sebagai bentuk penyesalan yang sangat menyesal. Dia mengatakan apa? Ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai sekiranya dulu saya mengikuti jalannya para nabi dan rasul itu. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Celakalah diriku karena aku dulu menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Berarti di sini ada indikasi bahwa kita disuruh milih teman dekat. Teman dekat yang baik, teman dekat yang amanah, teman dekat yang kalau kita sharing kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Teman dekat yang kalau kita kumpul saja kita bisa merasakan manfaatnya daripada mudaratnya. Itu teman yang baik. Maka dipilih. Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, teman ini harus milih. Bedakan antara memilih sahabat dekat dengan bergaul, dengan bermasyarakat. Ustadz, kan dalam Islam boleh bermasyarakat dengan non muslim aja boleh. Betul, itu bermasyarakat, bukan milih teman yang baik, bukan milih teman. Kalau teman akrab itu Rasulullah sudah kasih batasan, bertemanlah dan berakrablah dengan orang yang bertakwa. Tapi kalau bergaul, ya bergaul dengan semua orang kita harus baik. Mau dia ahli maksiat, mau dia kemudian orang non muslim, bahkan kalau kita punya tetangga non muslim, kita diminta untuk berlaku baik kepada mereka. Naam, betul. Tapi untuk milih teman akrab itu harus orang beriman, supaya nggak menyesal kita nanti. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani an dzikri ba'da ijja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Kata Allah Ta'ala, sungguh, kata orang ini, sungguh dia telah menyesatkan aku setelah Al-Quran datang kepadaku, setelah petunjuk datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Sungguh setan itu tidak mau tahu untuk menolong manusia. Menyesal. Bahkan ketika kita salah pilih teman, yang ada malah penyesalan itu. Nyesal. Makanya Bapak Ibu, pilih teman yang baik. Kalau ada teman di komunitas kita, di pergaulan kita, orang-orang yang kemudian dia itu bisa menyebabkan kita terjebak dengan perbuatan dosa, hindari. Mohon maaf, kalau ada grup-grup WA yang kemudian isinya itu banyak ghibahnya, banyak ngerasaninya, maka hindari. Karena biasanya grup-grup itulah yang kemudian menyebarkan berita-berita yang tidak jelas. Apalagi kalau grupnya itu grup reunian, waduh itu campur-campur itu. Ada grup reuni SD, mulai SD kadang, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, waduh luar biasa. Maka itu semuanya kalau seandainya itu berisi sesuatu yang manfaat, maka nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian akhirnya di sana terjadi hal-hal yang diharamkan sama Allah, campur bau dan lain sebagainya, yang akhirnya merusak semuanya, maka apa yang terjadi? Harus keluar.
Jangan sampai kita masuk di grup-grup yang semacam itu, yang akhirnya kita tambah jauh daripada kebenaran. Nah ini jamaah sekalian rahimakumullah. Menyesal gara-gara salah pilih teman. Itulah penyesalan karena dia tidak beriman, menyesal karena dia tidak beramal soleh, menyesal karena dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, menyesal karena dia salah pilih teman. Semuanya menjadi penyesalan dan semuanya nggak ada artinya. Maka ketika mereka sudah menyesal, mereka berteriak tidak ada artinya apa-apa, maka ahli neraka akan minta ngobrol sama Allah. Ahli neraka nanti ngobrol, Bu, Bapak Ibu. Ahli neraka nanti ngobrol sama Allah, tapi ngobrolnya nggak lama. Mereka minta kepada Allah Ta'ala. Apa yang mereka minta? Yang pertama dalam Al-Quran surat 40 ayat nomor 11. Surat 40 ayat nomor 11. Ini permintaan pertama ahli neraka. Apa yang mereka minta? Qalu rabbana amattana ithnataini wa ahyaitana ithnataini fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujim min sabil. Apa kata Allah? Mereka mengatakan ahli neraka nih, ya Rob, engkau telah matikan kami 2 kali, engkau telah menghidupkan kami 2 kali, lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka tolong adakah jalan keluar dari neraka ini, dari siksa ini. Ayat ini menjelaskan kepada kita, Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, ahli neraka itu ingin menunjukkan, padahal Allah sudah Maha tahu ya. Ahli neraka itu ingin memastikan, ya Allah, kalau saya bahasakan dengan mudah ya, kalau engkau sudah bisa menghidupkan kami 2 kali, bisa mematikan kami 2 kali, maka sungguh ya Allah, kami setelah kami melihat bagaimana azab sudah siap di depan kami akui kesalahan kami sekarang. Apa nggak ada jalan keluar? Seolah-olah ahli neraka ingin mengatakan kepada kita, ingin mengatakan di hadapan Allah Ta'ala, ya Allah, kalau hanya sekedar untuk mengeluarkan kami dari sini kan bukan perkara sulit bagi Anda. Karena engkau sanggup menghidupkan kami 2 kali, mematikan kami 2 kali, masa ngasih jalan keluar aja nggak ada kalau bahasa kita. Maka dijawab sama Allah Ta'ala, dzalikum bi annahu idza du'iyallahu wahdah kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahi 'aliyyil kabir. Di ayat berikutnya nomor 12, kalau tadi nomor 11, sekarang ayat nomor 12 surat Al-Mu'min, di mana Allah Ta'ala mengatakan, yang demikian itu karena kamu dulu kufur apabila Allah saja yang disembah. Kamu nggak mau iman, kamu nggak mau kalau Allah itu murni diibadahi tanpa syirik. Kamu nggak mau itu. Kamu mau bahwa layak ada tandingan di sisi Allah Ta'ala. Kamu mau bahwa yang ada di sampingnya itu adalah ada yang lain selain Allah Ta'ala. Maka kata Allah Ta'ala, putusan sekarang ini adalah dari Allah Ta'ala. Sudah, terimalah putusan ini, bahwa kamu akan masuk ke dalam neraka. Berhenti sampai di situ? Enggak. Ahli neraka masih minta lagi. Apa yang mereka minta? Walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, mereka mengatakan, kata Allah, kalau engkau melihat mereka takutnya luar biasa, lalu mereka memohon kepada Allah, rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, kami sekarang sudah melihat. Jadi kalau di permintaan pertama tadi, kami dulu memang seperti itu, ibadah syirik, kemudian campur ini, kami nggak iman, itu dulu ya Allah. Sekarang kami sudah melihat, absarna wa sami'na, kami sudah melihat di depan mata kepala kami sudah mendengar dengan telinga kami sendiri, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tolong kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal soleh, dan kami sekarang yakin termasuk orang-orang yang yakin. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Ta'ala justru malah menjawab pertanyaannya dengan kalimat apa? Awalam takunu aqsamtum min qabl ma lakum min zawal. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 44 dijawab pertanyaan tadi itu. Surat Ibrahim ayat 44. Awalam takunu aqsamtum min qabl ma lakum min zawal. Mereka mengatakan, bukan kepada Allah Ta'ala mengatakan kepada mereka, bukankah kamu dulu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu gak akan binasa? Bukankah kamu dulu nggak iman? Kamu dulu bersumpah nggak ada itu kiamat itu, nggak ada kemudian hari hisab itu, nggak ada akhirat itu. Kan sekarang ada Pak ya, orang yang berani ngomong seperti itu. Subhanallah. Kamu kan dulu mengatakan itu, maka sungguh itu semuanya tidak ada artinya bagi kamu. Maka kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, penduduk neraka minta lagi kepada Allah. Berarti permintaan keberapa ini? Permintaan keberapa? Yang pertama tadi apa mereka minta? Nah, yang kedua
untuk beribadah, beramal soleh karena dia sudah yakin. Yang ketiga, ini yang ketiga sekarang. Mereka masih minta lagi, memastikan bahwa mereka itu ingin balik ke dunia dan mereka ingin beriman sebagaimana bukan seperti orang-orang dulu. Lalu mereka mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Allah Taala berfirman, "Wahum yastarihuna fiha, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal." Maka mereka mengatakan, jamaah rahimakumullah, mereka berteriak ahli neraka itu, "Ya Allah, keluarkan kami ya Allah. Kami akan beramal soleh yang berbeda dengan keyakinan kami dulu." Jadi kan di permintaan pertama dan kedua Allah kan sudah katakan, kamu dulu itu nggak mau iman, kamu dulu mengatakan bahwa kamu nggak akan mati, kamu dulu sudah mengatakan bahwa surga neraka nggak ada, maka sudah urusanmu itu. Maka yang ketiga ini dia minta, "Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Kami akan beramal dengan amalan yang berbeda dengan kami dulu. Kalau dulu kami di dunia nggak beriman, kami dulu melakukan kesyirikan, kami dulu ibadahnya nggak bagus, itu dulu. Seandainya kau balikan lagi kami ke dunia sekarang, kami akan beramal bukan seperti itu." Maka Allah jawab, jamaah sekalian, apa jawaban Allah? Dalam Al-Quran surat Fatir ayat 37, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidzalimina min nasir." Kata Allah Ta'ala, apakah kami tidak memanjangkan umurmu? Bapak Ibu, Allah nanti akan tidak terima loh kalau alasan, "Ya Allah, engkau itu memwafatkan saya di saat saya sudah ingin tobat." Loh enggak. Allah memberikan batas umur kepada kita, itu cocok kita bakal mati kayak apa. Jadi tidak ada alasan ceritanya, "Ya Allah kurang panjang, makanya amal soleh saya sedikit." Oh enggak, bukan itu alasannya. Di dalam ayat ini, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru", apakah kamu tidak melihat bahwa sesungguhnya apakah kamu tidak dipanjangkan umurmu? Allah apa enggak panjangkan umurmu? Allah sudah kasih jatah sampai berapa tahun, Pak? Umurnya umat Nabi itu berapa tahun? 60 sampai dengan 70 tahun. 60-70 tahun, jamaah rahimakumullah. Kalau ada lebih daripada itu sedikit sekali. Kamu kan sudah panjangkan umurmu 67 tahun, 70 tahun. Masa enggak berpikir kamu? Man tadzakkara wa ja'akumun nadhir, dan apakah enggak ada yang ngasih peringatan sama kamu? Ditanya sama Allah Ta'ala, apa enggak ada yang ngasih peringatan tentang surga, tentang neraka, tentang bagaimana azabnya? Enggak ada yang ngasih peringatan. Kata Allah Ta'ala, maka Allah katakan, "Fadzuqu fama lidzalimina min nasir." Sudah, rasakanlah azab itu dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Subhanallah. Berhenti apa anda ahli neraka? Bapak Ibu, berhenti apa anda ahli neraka? Enggak, mereka masih minta lagi kepada Allah Ta'ala. Apa yang mereka minta? Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 106 sampai 107. Ini permintaan terakhir ahli neraka. Dan Allah menjawabnya sebagai jawaban penutup. Apa yang mereka minta? Qalu Rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qaumad dhalin. Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa innadz zalimun. Apa kata Allah? Ahli neraka ngomong, "Ya Allah, ya Tuhan kami, dulu kami enggak iman, dulu kami mengingkari, dulu kami enggak mau amal soleh. Itu karena kami dikuasai oleh kejahatan kami, dikuasai oleh hawa nafsu kami, dikuasai oleh syaitan, dan kami termasuk orang yang sesat. Rabbana akhrijna minha." Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka ini. Fa in udna fa innadz zalimun. Sesungguhnya kami, maka jika kami kembali kepada kekafiran lagi, sungguh kami adalah termasuk orang yang zalim. Ahli neraka itu memastikan lagi kepada Allah, "Ya Allah, bukan masalah dipanjangkan umur ya Allah. Kalau seandainya Engkau kembalikan lagi kami ke dunia ya Allah, sungguh kami akan beramal soleh. Seandainya setelah Engkau kembalikan kami ke dunia, fa in udna, kami kembali lagi menjadi kafir lagi, kami kembali lagi melakukan kesyirikan lagi, kami kembali lagi bermaksiat lagi kepadamu, fa innadz zalimun, kami termasuk orang yang zalim." Kalau bahasa mudahnya, wis berarti kami sudah pantas untuk diazab. Tapi tolong kembalikan kami. Seandainya setelah Engkau kembalikan kami ke dunia dan ternyata kami kembali lagi seperti dulu, tidak mau amal soleh, kami ingkar lagi, maka sudah terserah Engkau ya Allah. Engkau pantas untuk ngadab kami. Maka melihat jawaban permintaan orang kafir ini, ahli neraka ini, maka Allah mengatakan, "Qala khsu'u fiha wa la tukallimun." Sudah, jangan banyak omong. Tinggallah kalian di dalamnya dengan hina dan jangan bicara lagi sama saya. Itu kata Allah. Surat Al-Mu'minun ayat 108. Ini jawaban dari Allah, dan setelah ini ahli neraka tidak diajak ngobrol lagi selama-lamanya oleh Allah Ta'ala.
Allah nggak mau ngobrol lagi dengan mereka. Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, inilah permintaan-permintaan ahli neraka. Inilah penyesalan-penyesalan mereka. Mereka minta kepada Allah Ta'ala. Tapi ketika minta kepada Allah dengan 4 permintaan tadi sudah nggak dijawab, nggak diberikan jawaban yang memuaskan, dan memang tidak akan pernah memuaskan. Kenapa? Karena Allah sudah tahu jawabannya. Maka usaha mereka tidak berhenti sampai di situ. Mereka menggunakan usaha terakhir. Apa usaha terakhir ahli neraka? Kira-kira apa, Bu? Usaha terakhirnya ahli neraka ini apa, Pak? Nah, betul. Jadi mereka kalau Allah sudah sulit untuk ditaklukkan, maka mereka minta tolong kepada malaikat Malik. Yang pertama, mintanya kepada malaikat Malik. Apa yang mereka katakan? Allah abadikan dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 77. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Apa kata mereka? Wahai Malik, tolong sampaikan kepada Rabbmu, sampaikan kepada Allah Ta'ala, suruh Allah bunuh kami saja sudah. Kenapa? Mereka nggak tahan. Bapak Ibu, siksa neraka itu nggak selesai. Kita tidak, ya jangan sampai kita ya. Ahli neraka itu tidak sampai kemudian mati dan tidak hidup. Jadi antara hidup dan mati sudah. Merasakan siksa terus, nggak mati-mati. Bahkan kalau kulitnya rusak diganti dengan kulit yang baru. Kulitnya rusak diganti dengan kulit yang baru. Subhanallah. Makanya ahli neraka mengatakan kalau ini adalah siksa yang tidak ada batasnya, maka lebih baik mati saja sudah. Setelah diazab mati. Itu keinginan ahli neraka. Maka dijawab oleh malaikat Malik, kamu tetap tinggal di neraka. Laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktsarukum lil haqqi karihun. Kenapa? Karena dalam ayat berikutnya jelaskan, sesungguhnya kami ini benar-benar telah membawa kebenaran, tapi kalian benci kepada kebenaran. Ini jawaban daripada malaikat Malik. Subhanallah. Minta tolong kepada malaikat Malik agar Allah mematikan, tidak direken. Tidak, rasakan, kamu nggak akan mati selama-lamanya. Rasakan, kata malaikat Malik. Waliyadzubillah. Setelah selesai dengan malaikat Malik, mereka masih berjuang. Oke, saya minta tolong kepada malaikat penjaga neraka. Apa yang mereka katakan? Dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 49 dan ayat 40, ayat yang 50. Mereka mengatakan ahli neraka ini, Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, wa qala alladzina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Dan orang-orang yang berada di dalam neraka jahanam itu mereka berkata kepada penjaga-penjaga neraka itu. Jadi tugas penjaga neraka ini untuk memastikan bahwa tidak ada yang keluar dari neraka jahanam. Mereka meminta kepada neraka jahanam, ya Allah, kalau kepada Malik minta dimatikan nggak direstui, ya sudah, tidak apa-apa. Sampaikan wahai para penjaga neraka, sampaikan kepada Allah Ta'ala supaya meringankan azabnya. Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, sifat daripada neraka jahanam, sifat daripada siksaan neraka jahanam itu adalah sifatnya adalah semakin hari semakin berat. Mohon maaf, kalau ada orang di neraka hukumannya adalah dicambuk. Hari ini rasa sakitnya mungkin 10 dB, tapi nanti kemudian hari berikutnya itu bisa sampai 2 kali lipat, 20 dB, 30 dB, sampai kemudian setiap harinya bertambah sakitnya, meskipun hukumannya sama. Meskipun hukumannya sama, itu sifat daripada neraka. Makanya di sini ahli neraka mengatakan, wahai penjaga neraka, sampaikan kepada Rabbmu, apa itu? Yukhafif anna, tolong ringankan saja adabnya buat kami. Yauman, 1 hari saja minal adab, dari adab ini, tolong ringankan. Apa jawabannya daripada neraka jahanam, penjaganya neraka jahanam? Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Loh, apakah kamu tidak ada kepadamu rasul yang ngasih keterangan-keterangan bahwa neraka jahanam itu dahsyat azabnya, bahwa di sana tidak ada keringanan, bahwa di sana nanti azabnya terus-menerus, kalau seandainya sudah rusak diganti dengan kulit yang baru? Apa enggak ada yang ngasih peringatan seperti itu? Kata penjaga neraka. Mereka menjawab, bala, ada. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Maka penjaga neraka jahanam berkata, berdoalah kamu. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Bayangkan ya, ini sebagai bentuk penghinaan kepada ahli neraka. Sudah, kamu doa saja sekarang, doa. Apa dikasih? Kenapa? Karena malaikat pun tahu doanya orang-orang tidak beriman itu tidak diijabah oleh Allah Ta'ala.
Ini jamaah rahimakumullah. Dan ini merupakan hal yang paling mengerikan. Setelah mereka menyesal, mereka bertemu dengan malaikat penjaga jahanam, semuanya nggak bisa, permintaan tinggal satu. Apa itu? Minta kepada siapa kira-kira? Minta kepada siapa kira-kira? Enggak, sudah nggak ketemu Nabi ini, sudah selesai, sudah pisah sama Nabi. Minta kepada ahli surga. Minta kepada ahli surga. Maka wanada ashabun nari ashabul jannah, dan penghuni neraka menyeru kepada penghuni surga. Mereka mengatakan, an afida alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Baiklah, kalau tadi minta kepada malaikat agar diwafatkan saja supaya enggak ngerasakan siksa, enggak dikasih. Terus minta tolong kepada penjaga jahanam agar diringankan, enggak dikasih. Maka sekarang dia minta kepada ahli surga, wahai ahli surga, tolong berikan rizki kepada kami berupa air yang Allah berikan kepadamu, atau rizki yang lainnya, apa saja sudah yang dari surga, kasih kami minimal air 1 teguk. Apa kata ahli surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Dalam surat Al-A'raf ayat nomor 50, Allah Ta'ala berfirman, ahli surga menjawab, sesungguhnya Allah haramkan kedua hal ini, yaitu kenikmatan surga dan air, bagi ahli neraka. Maka jamaah rahimakumullah, itulah diantara penyesalan-penyesalan daripada ahli neraka. Mereka kekal selama-lamanya di neraka, dan mereka menjadi orang yang sangat hina. Itulah jamaah rahimakumullah, diantara kajian kita yang ringkas ini, dan ada beberapa pelajaran yang akan kita ambil daripada penjelasan tadi. Yang pertama, ada pelajaran-pelajaran bisa kita ambil dari ayat-ayat yang kita sebutkan, daripada hadis Nabi. Maka ada pelajaran penting. Yang pertama, ancaman siksa bagi orang kafir dan penyesalan mereka di hari kiamat. Itu ada. Orang-orang kafir yang saat ini tenang hidupnya, bahagia, kelihatannya rumah tangganya kok sepertinya tenang-tenang saja, tidak ada beban, hidupnya kok sepertinya bahagia terus. Maka sungguh jamaah rahimakumullah, itu semuanya hanyalah kesenangan sementara di dunia. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang sahih, dunia ini seperti apa? Penjara. Sijnul mu'min wa jannatul kafir. Penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Apa maknanya? Salah satu di antara beberapa penjelasan ulama, maknanya apa? Dikatakan sebagai sijnul mu'min, dunia ini dengan segala kenikmatannya, dengan segala kelezatannya, dibandingkan dengan nanti kenikmatan surga, itu tidak lebih seperti orang dalam penjara. Paham ya? Jadi nggak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan kenikmatannya nanti di dalam surga bagi orang yang beriman. Demikian halnya dengan apa? Dengan orang kafir. Ketika dia mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang tidak beriman itu menganggap ini adalah surga, maka dibandingkan dengan neraka dan azab yang bakal mereka terima, ini seperti surga. Ini seperti kenikmatan yang sangat dahsyat. Tapi sama sekali tidak membawa kebaikan bagi orang tersebut. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, yaitu pelajaran apa? Penyesalan dan taubat maupun keimanan seseorang pada saat kematian menjemput dan pada saat melihat siksa di hari kiamat itu tidak bermanfaat. Jadi taubat di saat ajal sudah datang dan ketika berhadapan dengan azab Allah Ta'ala nanti di hari kiamat sudah tidak ada fungsinya. Maka kalau tobat harusnya kapan, Bu? Pak? Sekarang. Jangan tunda. Ramadan ini kesempatan kita memperbarui tobat. Bapak Ibu, ada kisah menarik tentang tobat ini. Kisah ini terjadi di Kuwait. Ada 2 anak muda 2 orang yang dia berencana untuk maksiat, mau berangkat ke Thailand. Tapi izinnya ke orang tua umroh. Izinnya umroh tapi mau berangkat ke Thailand. Diizinkan. Sampai di bandara, ternyata ada seorang syekh. Jadi ketika mereka berdua ngobrol tentang bagaimana nanti mereka akan berlezat-lezat di Thailand sana, bermaksiat di sana, ternyata di belakangnya itu ada syekh. Waktu sedang menunggu di bandara, ada seorang syekh tua, syekh yang sangat tua. Itu kemudian mendengar ucapan ini. Syekh ini merasa ragu-ragu, saya menasihati sekarang apa tidak? Ini nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Saya ingin tunjukkan.
Ini pentingnya seseorang itu bergaul dan berteman dengan orang soleh dan semangat untuk mengajarkan kebaikan. Syekh tua ini, beliau mengatakan, baik saya nasihati, entah diterima atau tidak, yang penting saya nasihati. Maka diajak ngobrol anak dua ini. Saya dengar tadi Anda mau berencana untuk bermaksiat di Thailand. Begini. Maka kemudian kata Syekh, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Bagaimana kalau seandainya engkau wafat? Gini, terus dinasihati sama Syekh. Ini Syekhnya beda jurusan ya. Syekhnya itu mau berangkat kemana? Mau berangkat yang di tempat yang berbeda. Sampai akhirnya apa? Setelah selesai dinasihati, subhanallah, nasihat itu ternyata Syekh ini pergi, dia lanjut ke ke perjalanan yang lain. Maka tinggal anak muda ini. Ternyata apa? Anak muda ini dua-duanya memutuskan untuk membatalkan keinginannya bermaksiat. Dia lanjutkan keinginan awalnya untuk berumrah. Naik pesawat dari Kuwait, ternyata di tengah-tengah perjalanan pesawatnya meledak. Bayangkan coba, perputaran kehidupan seseorang, hampir saja dia akan rusak. Seandainya dia mengikuti syahwat dan hawa nafsunya, mungkin pesawat yang sama akan membawa dia kepada nerakanya Allah Ta'ala. Tapi subhanallah, itulah jamaah rahmakumullah. Dan dia beruntung. Di saat dia taubat semacam itu, beruntungnya luar biasa. Dan itu adalah bentuk bagaimana sayangnya Allah kepada dua anak muda ini. Taubat, jangan ditunda. Karena kalimat saufa, kalimat nanti dulu, itu adalah dosa yang harus kita tobati dulu sebelum kita bertobat atas dosa yang lain. Kadang ada orang, saya tobat nanti saja kalau sudah pensiun. Saya tobat nanti saja kalau sudah masuk Ramadan. Saya tobat nanti 10 malam terakhir saja. Sekarang tak maksimalkan dulu maksiatnya. Maka apa yang terjadi? Jangan. Tobat itu jangan ditunda-tunda. Kita nggak tahu umur kita seperti apa. Kemudian yang ketiga, harapan orang-orang yang tidak beriman untuk kembali ke dunia itu untuk amal soleh setelah mereka mengetahui kebenaran daripada siksa Allah. Jadi penyesalan nanti kalau kita sudah berhadapan dengan azab Allah, menyesal. Kemudian yang keempat, penyesalan di hari kiamat tidak berguna. Ini faedah dan pelajaran yang keempat. Kemudian yang kelima, jamaah rahimakumullah, ahli iman meskipun dia masuk neraka, dia tidak kekal selama-lamanya. Masih ada kesempatan keluar. Tapi orang yang tidak beriman meninggal dalam keadaan kufur, maka dia kekal selama-lamanya di neraka. Saya akan ceritakan sedikit tentang orang yang paling akhir keluar dari neraka dan paling akhir masuk surga. Sudah pernah tahu kisahnya, Pak? Orang yang paling akhir keluar dari neraka dan orang yang paling akhir masuk surga. Dalam hadis yang cukup panjang diriwayatkan oleh sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, ketika ahli neraka itu diperintahkan, malaikat diperintahkan keluarkan orang yang punya iman meskipun seberat dzarrah. Dicari, ternyata ada orang yang imannya sedikit, dikeluarkan daripada nerakanya Allah Ta'ala. Ketika dikeluarkan dari nerakanya Allah Ta'ala, yang pertama kali dilakukan oleh orang ini ketika keluar dari neraka, apa yang dia katakan? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allah telah selamatkan aku dari keburukanmu wahai jahannam, sambil nunjuk neraka jahannam. Lalu kemudian dia minta kepada Allah. Apa yang dimintai? Ya Allah, saya ingin berteduh di bawah pohon sejuk. Bayangkan coba, teduhan. Kan di depannya surga itu ada taman-tamannya. Semakin dekat semakin indah tamannya. Ketika dia melihat ada taman yang demikian rindang pohonnya, ternyata apa? Dia ingin, ya Allah, saya ingin berteduh di bawah pohon itu. Kata Allah, kamu gak minta lagi? Enggak. Maka hamba ini dikasih izin, baiklah kamu teduh sana. Berteduh di situ, nikmat, ada sungai mengalir, surga, dekat surga ini. Lalu kemudian hamba ini setelah itu dilihatkan dalam hadis yang sahih, dikatakan hamba ini diperlihatkan kepada taman yang lebih rindang, lebih hijau daripada taman yang sebelumnya. Semakin dekat dengan surga. Setelah melihat itu, orang ini pingin, ya Allah, saya pingin berteduh di pohon yang itu. Kata Allah Ta'ala, loh kamu tadi katanya gak minta, kok sekarang minta lagi? Maka dikasih sama Allah. Baiklah, kamu nggak minta lagi? Tidak ya Allah. Pokoknya Anda teduhkan saya di situ, saya akan bahagia. Berteduh di situ nikmat, enak gitu. Ternyata ketika dia dekat dengan taman yang dekat dengan pintu surga, dia mendengar bagaimana bahagianya ahli surga. Mereka bercanda, mereka bersenang-senang di sana. Ternyata terdengar sampai keluar. Lalu kemudian hamba ini mengatakan, ya Allah, adkhalanil jannah, masukkan aku ke dalam surga. Masukkan aku ke dalam surga.
Kata Allah, bukankah aku sudah mengatakan, bukan kau sudah berjanji tidak akan minta lagi? Maka masukkan aku ke surga ya Allah. Maka Allah katakan, masuklah surga. Masuk surga. Begitu masuk surga, kata Rasulullah, hamba ini dikhoyalkan, diperlihatkan seolah-olah surga telah penuh. Keluar lagi, ya Allah, surga penuh. Surganya sudah penuh ya Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Masuk, aku lebih tahu keadaan surga daripada kamu. Masuk surga, masuk lagi, penuh ya Allah. Lalu kemudian hamba ini dikatakan kepadanya, wahai hambaku, tamanna, silakan kamu punya keinginan apa? Akhirnya dia berkhayal dengan seluruh kenikmatan yang ada di muka bumi yang sempurna, yang paling baik. Pingin ini, sampai mentok. Sudah itu saja, kata Allah Ta'ala. Iya. Lalu kemudian Allah dengan ilmunya yang maha luas menambahkan lagi, kamu nggak pingin ini? Oh iya, saya juga pingin itu ya Allah. Kamu gak pingin ini, saya juga pingin itu. Sampai Allah tambahkan dengan segala bentuk kenikmatan yang sempurna. Maka kemudian Allah mengatakan kepada hamba ini, wahai hambaku, masuklah ke surga untukmu dengan apa yang kamu khayalkan itu 10 kali lipat. Kaget hamba ini. Itu sama dengan kita, tahu-tahu ada orang ngasih uang 20 triliun. Kaget apa enggak, Bu? Semaput langsung. Hamba ini mengatakan, ya Allah, atastahzi'uni wa anta rabbul alamin. Ya Allah, engkau sedang mencandai saya ya Allah. Karena dia sadar, tahu diri, ahli neraka ini. Masa pantas dikasih kenikmatan sebanyak itu? Apa kata hamba ini? Atastahzi'uni wa anta rabbul alamin. Ya Allah, engkau sedang mencandai saya ya Allah. Kami ini bercanda ya Allah. Sedangkan engkau adalah rabbul alamin. Maka saat itulah Allah tertawa kepada hamba ini. Dan Rasulullah ketika menyampaikan hadis ini pun dalam keadaan tersenyum dan tertawa. Sahabat Abdullah bin Mas'ud itu pun tertawa. Lalu kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa anda tertawa? Allah tertawa dengan perkataan hamba ini. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Lalu hamba itu masuk. Ini orang yang paling akhir keluar dari neraka dan paling akhir masuk ke dalam surga. Maka bagaimana keadaan orang-orang yang bersama dengan rombongan para nabi dan rasul lebih dulu masuk surga? Tentu kenikmatannya lebih daripada itu. Maka dari itu jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami hormati, mari sekali lagi maksimalkan amal soleh kita. Ramadan tahun ini adalah kesempatan kita maksimalkan untuk menyempurnakan pundi-pundi amal kita. Jangan disia-siakan, jangan dirusak dengan ibadah-ibadah, dengan amalan-amalan yang bisa merusak ibadah puasa kita. Dijaga. Kita belajar untuk membersihkan hati kita, menghilangkan kebencian, kemudian berusaha untuk mendekat kepada Allah, perbanyak istighfar, yang banyak istighfar, perbanyak istighfar. Terutama doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Ulang-ulang doa itu. Paling enak itu kita ngakui salah daripada cari pembenaran. Paling enak. Makanya sampai-sampai kata Ibunda Aisyah, beruntung, bahagia orang yang catatan amalnya fi suhufi, dalam catatan amalnya itu penuh dengan istighfar. Itu beruntung. Berarti dia akan bahagia karena orang yang sudah dimaafkan, maka dia beruntung. Tapi ada orang yang dia celaka. Siapa itu? Rohima'an furajulin, celaka, binasa, hina. Orang yang masuk bulan Ramadan sampai selesai Ramadan ternyata dia tidak dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Maka jangan sampai kita seperti itu. Itulah mungkin yang bisa disampaikan. Dan persis hampir 1 jam. Cepat sekali ya. Terasa apa enggak, Bu? Masya Allah. Taib. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Tafadhol, saya kembalikan kepada moderator. Wallahu ta'ala. Terima kasih, Ustaz. Baik, silakan bila ada yang ingin bertanya, mohon beri tangan atau langsung. Insyaallah sudah paham. Fadhol, silakan. Sebagaimana ahli neraka itu mempunyai penyesalan, kalau nggak salah ahli surga pun punya penyesalan. Nah. Baik, barakallahu fiik. Langsung ini jawab. Ya, silakan. Iya, ahli surga jamaah sekalian. Apa yang disesali sama ahli surga? Ahli surga itu menyesal, kenapa kok saya tidak tambah amal saya? Karena di surga itu masing-masing orang bertingkat-tingkat dan masing-masing satu sama lain itu merindukan tempat daripada saudaranya. Jadi bertingkat-tingkat. Nanti ada yang tingkatnya itu dalam riwayat, banyak riwayat ya. Ada yang mengatakan 100 tingkat. Yang mana satu tingkatan 1 derajat itu sejauh daripada langit dan bumi jaraknya. Bayangkan coba. Sehingga ketika ada temannya yang lebih tinggi tingkatannya, ahli surga yang lainnya mengatakan, ya Allah, seandainya saya punya amal yang seperti dia, pasti tingkatan saya lebih tinggi. Itu penyesalan mereka.
Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau minta surga jangan nanggung. Karena sebagian orang meremehkan. Wis gak apa-apa ya Allah, masih di emperannya surga. Enggak enak. Jangan berdoa seperti itu. Rasul perintahkan kalau minta Jannatul Firdaus. Kenapa Firdaus? Karena itu surga yang paling tinggi dan tempatnya di tengah-tengahnya surga. Paling nikmat. Minta Firdaus. Maka itu adalah harapan. Jangan minder. Jangan merasa kayaknya saya nggak pantas. Jangan ngomong gitu. Allah itu lebih layak untuk menentukan siapa yang pantas masuk surga dan siapa yang layak untuk masuk nerakanya. Maka jangan pernah ragu. Minta surga Firdaus. Allahu ta'ala. Silakan bila ada yang ingin bertanya kembali. Sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kajian tentang penyesalan ahli neraka ini bisa menjadikan tambah iman kepada kita di hari yang baik ini. Dan insya Allah kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak Ustaz Sakit Hadrami. Sekalian minta didoakan. Baik Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Ta'ala di waktu-waktu yang mustajab semacam ini. Semoga Allah Ta'ala kabulkan apa yang kita minta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunuba allati tunzilun niqam. Allahumma ighfir lana dhunuba allati tunzilul bala. Allahumma ighfir lana dhunuba allati takhfisud du'a. Allahumma ighfir lana dhunuba allati tughayyiru ni'am. Ya Allah ya Rabbul Alamin, Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Ya Malik ya Kudus ya Jabbar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa ibu bapak kami. Ampunilah dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang mereka masih hidup maupun yang telah meninggal. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, kalau ada di antara kami yang sedang kau uji dengan penyakit, maka sembuhkanlah penyakit-penyakitnya. Kalau ada di antara kami ya Allah yang masih engkau uji dengan kesempitan hidup, maka lapangkanlah urusannya. Ya Allah, berikanlah rizki kepada kami untuk istiqomah membaca Al-Quran. Berikanlah rizki kepada kami untuk istiqomah mengamalkan isi Al-Quran. Berikanlah rizki kepada kami menjadi ahli Quran. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, mudahkanlah kami untuk berzikir kepadamu. Mudahkanlah kami untuk bersyukur atas segala nikmatmu. Mudahkanlah kami semuanya untuk beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya ibadah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan kau biarkan kami dalam keadaan tersesat. Jangan kau biarkan kami dalam keadaan tergelincir. Jangan kau biarkan kami dalam gelimang dosa ya Allah. Bantu kami kembali ke jalan-Mu ya Allah. Berikanlah rezeki kepada kami semuanya untuk kembali kepadamu ya Allah, dalam keadaan iman dan dalam keadaan kau ridho kepada kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah kami orang tua yang berbakti kepada anak-anak kami. Jadikanlah kami ya Allah orang tua yang amanah untuk menjaga anak-anak kami. Jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Jadikanlah kami adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan syariat-Mu dengan baik ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa mata-mata kami, ampunilah dosa telinga kami, ampunilah dosa lisan-lisan kami, ampunilah dosa seluruh anggota tubuh kami ya Allah, yang harusnya kami gunakan untuk taat, namun kadang kami gunakan untuk maksiat. Ya Allah, kalau Engkau tidak mengampuni kami termasuk hamba-Mu yang rugi. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ustaz Sakit Hadrami. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan dari saya. Ini nasib mustaqim.